Bagaimana mungkin kita bisa menuntut anak kita ingin jadi itu kalau orang tuanya tidak memberikan teladan. Nama saya tidak memakai nama nama besar keluarga saya. Kita tuh harus menjadi diri kita sendiri. Kalau kita memiliki sesuatu itu anggap aja aksesorisnya. Tapi kitanya sendiri harus berkilau, jadilah diri kita sebaik-baiknya diri kita sendiri. Kalau kita menjadi seorang, karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Pada podcast Cinta MIPA kali ini menampilkan pembicara seorang apoteker dengan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang farmasi, riset, dan pengembangan teknologi. Beliau adalah Teh Yena Iskandar. Teh Yena menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran, Fakultas MIPA, jurusan farmasi pada tahun 1997. Kemudian, beliau melanjutkan studi di Universitas Padjadjaran pada program studi apoteker pada tahun 1997 sampai 1998. Selanjutnya, Teh Yena juga menempuh program magister di Universitas Pasundan, program studi Magister Manajemen Rumah Sakit dari tahun 2019 hingga 2022. Selama lebih dari 15 tahun, Teh Yena telah berkontribusi dalam Yayasan Pendidikan Al-Maksum, terutama dalam bidang pengembangan riset dan teknologi. Sebagai Direktur Utama PT Pituin, beliau juga bertanggung jawab sebagai agen distribusi gas 3 kg. Selain itu, sebagai Direktur Utama PT Maksum Generasi Utama, Teh Yena juga memimpin apotek dan klinik Al-Maksum Group. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai apoteker penanggung jawab distribusi obat di PT Yena Pharma Indonesia. Teh Yena aktif dalam berbagai organisasi terkait farmasi dan kesehatan. Beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2026. Selain itu, beliau juga terlibat dalam Asosiasi Klinik Indonesia Jawa Barat dalam bidang kendali mutu dan biaya. Di Kadin Jawa Barat, Teh Yena aktif dalam memperkuat kerjasama antara sektor klinik dan industri. Beliau juga berperan dalam pemberdayaan perempuan sebagai Wakil Ketua Pordasi Jawa Barat, serta Wakil Ketua Bidang Pelumas Hiswana Migas. Selain itu, Teh Yena juga menjabat sebagai Bendahara Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia atau MHKI Jawa Barat. Beliau akan membahas peran farmasi dalam politik serta bagaimana alumni farmasi dapat berperan dalam meracik kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Mari kita ikuti podcast Cinta MIPA episode 11 ini dengan judul Alumni Farmasi Meracik Politik. Waktu Ibu jadi mahasiswa, itu aktifkah di, organisasi mahasiswa, entah BEM atau himpunan atau BPM? Mungkin pertanyaannya itu dulu, Bu. Langsung jawab? Iya, boleh. Ya. Kalau, Mbak Eci ya? Iya, Ibu. Ya. Mbak Eci ngelihatnya Mbak Eci, sekarang saya seperti ini. Kalau dulu tanya Kang Bucah, itu saya tomboy, ya. Kebayang saya pemain tenis lapangan, ya, tomboy gitu kan, serba ingin tahu, serba ingin mencoba, tapi bukan hal yang jelek, hal yang positif, selalu dicoba gitu. Nah, jadi saya pun dulu aktif, saya aktif di himpunan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu tawaran, saya tidak pernah menolak. Saya akan coba, tapi lagi-lagi saya harus mengukur diri saya, mampu atau tidak gitu kan, seperti itu. Jadi saya aktif dari sejak kecil, saya aktif organisasi OSIS, sebagai wakil ketua OSIS dulu. Lalu saya aktif di dulu patroli keamanan sekolah, yang suka nyebrang-nyebrangin anak sekolah. Lalu saya pramuka juga alhamdulillah pernah di lomba tingkat 2 waktu itu, tapi belum ke Jambore. Nah, memang, uniknya gitu, bapak saya itu sangat mengekang saya untuk pergaulan-pergaulan ya, pergaulan-pergaulan yang bebas main ke sana itu sangat dikekang. Kang Buca tadi, bilang saya masih pakai angkot gitu ya. Nah, tapi untuk urusan-urusan yang berorganisasi itu bapak tuh sangat support sekali. Karena setelah saya perhatikan ya, sekarang ini yang banyak berhasil itu ya itu yang memang aktif sedang waktu mudanya itu aktif gitu.
aktif entah di organisasi, di mana. Karena di sana itu kita belajar bersosialisasi gitu ya, belajar berempati, belajar menolong walaupun mungkin dalam lingkup yang kecil gitu, seperti itu. Jadi waktu kemarin saya pilbub itu, mangga silahkan bisa dicek di IG saya. Saya tidak bauan tadi yang disampaikan oleh Kang Nandar ya. Saya nggak bauan, saya turun ke bawah. Sehari bisa 11 titik. Saya dengarkan masyarakat maunya apa gitu kan, sehingga saya bisa tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi ternyata gagasan ide di dalam politik itu kalah dengan hal yang sangat tidak substansi gitu sebetulnya gitu ya. Tapi ya itulah kenyataannya gitu. Kalah sama artis. Teresia, makasih udah Kasih dibuka ya. kameranya. Saran saya begitu ya, dibuka gitu ya. Aktif Sama ya. Hmm. Ikut organisasi. Sekarang itu banyak kan organisasi banyak ya, organisasi masyarakat, profesi gitu ya. Monggo. Oke, sekarang ke Kang Yan, silakan Kang Yan nanya. Kang Yan ini tamu edisi sebelumnya, Teh Yana. Iya, Kalau ada silakan. mahasiswa dulu aja kan, nggak apa-apa. Baik kalau begitu, Teh Yana, perkenalkan Ian. Jadi saya mau tanya ini aja. Kita kan di saat ini usia sudah mendekati 50. Suatu hal yang kontradiktif nih antara saya dengan Teh Yana lah dalam start point-nya gitu. Teh Yana dulu hidupnya mudah gitu kan. Kalau saya kebalikannya. Nah, ini kira-kira tipsnya apa ya dari perspektif satu tadi sudah disampaikan orang tua. Nah, kemudian kita nih, kalau kita berposisi sebagai anak, tatkala orang tua memiliki kelebihan dunia ya, sehingga kita tetap bisa konsisten gitu. Tidak memandang itu bahwa ada fasilitas dari orang tua, tetapi kita adalah kita gitu, karena kan itu tidak kekal kalau misalkan kita tidak menjadi orang yang baik gitu. Karena banyak itu, kebanyakan saya perhatikan ketika orang tua berlebih, kita tidak bekerja keras, at the end di titik itu habis semua itu dan kita menjadi susah hidupnya. Nah, itu menjadi kekhawatiran saya khususnya nih, ketika sekarang kita berubah fungsi yang dulu sebagai anak, sekarang kita sebagai orang tua untuk memastikan anak-anak kita survive gitu. Nah, mungkin di titik tertentu saya melihatnya gini, saya mengkhawatirkan pribadi sekarang saat ini adalah anak saya gitu misalnya. Dulu saya nggak anak-anak saya sekarang gitu. Kalau orang pindah dari dari sepeda ke motor, mudah. Tetapi kalau dari motor ke sepeda kan agak susah gitu. Itu aja dari saya, Kang Nanda. Mohon pencerahan. Terima kasih. Kang Yan. Ya. Pertama adalah keteladanan ya. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut anak kita ingin jadi itu kalau orang tuanya tidak memberikan teladan. Itu yang poin yang paling penting ya. Alhamdulillah orang tua saya memberikan teladan kepada saya gitu untuk mengisi hidup ini gitu seperti saat inilah gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ini punten ya, takutnya saya disangka apa gitu ya. Tapi ini kenyataan gitu. Saya pernah berpikir seperti ini. Saya merasa, jadi gini, saya ingin, ini mungkin tumbuh entah memang karakter dari diri saya atau memang, kalau saya sih berpikir memang ini adalah karakter yang dibangun oleh seorang orang tua, tadi keteladanan. Jadi saya berpikir seperti kalian. Tapi punten jangan diketawain ya. Jadi diri saya berpikir begini, oke, orang tua saya sudah mapan ya, tetapi saya dalam hidup saya juga ingin memiliki prestasi sendiri. Punten pisan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kang Bucah mungkin tahu ya, nama saya tidak memakai nama besar keluarga saya. Ya, seperti itu. Jadi tidak banyak juga orang yang tahu kan, Kang Nanda juga tidak tahu saya siapa. Ya, justru saya lebih senang seperti itu. Orang tidak tahu, saya pikir manajemen profesionalnya tadi jujur.
Jadi saya lebih senang melihat orang itu melihat Ya. diri saya ya karena saya, karena prestasi saya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sangat menghormati keluarga saya gitu, tetapi dalam hidup saya juga saya ingin memiliki prestasi. Nah, prestasi ini tentunya dibangun ya oleh diri kita sendiri. Dan saya juga berpikir seperti ini. Saya sering bilang kepada anak-anak saya, ya kalau misalkan kita tuh harus menjadi diri kita sendiri. Kalau kita memiliki sesuatu itu anggap aja aksesorisnya. Tapi kitanya sendiri harus berkilau gitu kan. Nah itu kalau misalkan ada sesuatu, misalkan kamu jangan merasa bangga dengan mobil mewah kalau kamu sendiri tidak memiliki prestasi apapun, misalkan seperti itu. Karena mobil mewah itu suatu saat nanti akan bisa hilang gitu. Tetapi kemampuan kita gitu ya, kemampuan kita, nah itu tidak akan hilang seperti itu. Sempat saya cerita dengan teman saya sampai saya bilang begini, duh saya belum lulus nih profesi, waktu itu apoteker ya. Duh rasanya saya gelisah banget nih. Sampai saya diketawain, itu mungkin dulu kala ya, mungkin pemikiran orang masih, kenapa sih orang tua udah ada masih mikir, lah kita itu bawa Ya, kita ya, ya, sendiri ya. gitu kan. Ya, Kita ya, nggak ya. tahu ya, kita jadi saya punya pemikiran bahwa ya hidup saya adalah yang menentukan adalah saya sendiri. Seperti itu. Walaupun tanpa mengurangi rasa hormat, memang keluarga besar juga mendukung juga gitu kan, mendukung. Ya saya juga tidak mau Sunda nama ngalelengit gitu ya. Tapi tentunya ya itulah akhirnya kita bekerja keras untuk menunjukkan siapa diri kita. Seperti itu. Sampai akhirnya saya pernah berpikir gini, saya mengibaratkan diri saya adalah saya yang tidak memiliki apa-apa. Anggap orang tua saya sama dengan misalkan bukan seorang yang mapan gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Sehingga pada saat saya mengambil keputusan apapun, saya mengukur. Tapi kalau misalkan saya merasa diri saya adalah saya anaknya bapak saya pasti bantu kok. Kalau misalkan saya kesulitan, pasti setiap keputusan itu pasti tidak akan berpikir dua kali. Jebet seperti itu. Mohon maaf, saya tidak merasa, bukan untuk menyombongkan diri. Mungkin Kang Tendi nanti bisa tahu ya, Kang Tendi ya. Ya seperti itu. Jadi itulah adanya gitu. Itu seperti itu. Enggak, itu memang Bapak juga menginginkan anak-anaknya juga mandiri gitu. Kita tidak dimanja sih seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, sekarang jadi usahanya nambah ya, ada apotek jadinya dan berkembang, alhamdulillah semuanya ya tidak ada perubahan ke Nah, ini berulang-ulang tadi saya rasa Didi nanti bagian ini saya pengen jadi pesan yang bagus ya. Kalau menurut saya yang Tena sampaikan itu ya kita nggak mungkin ngingkarin apa yang dikasih Allah sama kita kan. Baik itu dari bawah atau dari atas gitu. Bawah tidak membuat kita minder dan takut berkembang, atas tidak membuat kita lupa kan gitu ya. Itu yang pesan yang mungkin bahasa saya yang Tena sampaikan berkali-kali. Tidak mungkin ada orang-orang yang kita lihat juga ya maaf dengan keluarganya kayak akhirnya loss ya. Karena masa semua dapat. Nah, Tena saya nggak rasa loss itu. Ada yang mengingkari gitu ya. Udah dapat orang tua yang kayak dia nggak mau pakai sama sekali, akhirnya juga nilai manfaatnya terhadap orang lain jadi hilang juga. Kenapa dia tidak banyak saya kenal banyak pengusaha yang merasa di akhir usia tua rasa loss, ini siapa yang lurusin gitu, karena kebanyakan mereka juga membangun dengan visi untuk orang lain kan, kemudian mereka mendapatkan anak-anaknya nggak mau meneruskan, itu juga saya nggak lihat secara pribadi itu painful, tapi adalah secara visi ada dalam hati untuk membangun tuh buat orang, dan saya pengen anak saya meneruskan kan gitu ya. Nah itu yang mungkin apa pesan yang Tena sampaikan dari tadi dan berulang kali beliau sebutkan gitu ya, yang berulang kali mohon maaf, kemudian ya kalau farmasinya mungkin Erlenmeyer lah ya, ada ukuran-ukurannya. Tapi punten Jelas, Kang, tapi punten Kang, memang yang meneruskan dari core bisnisnya juga ada adik saya. Iya pasti siapa Jadi setiap anak ada porsinya.
karakternya ini Ada sendiri-sendiri. ada porsinya. Dan sorry saya nanti akan tegur nih, banyak saya yang ngasih. Saya berusaha kecil-kecilan begini sekarang mulai tuh, dan bagi saya itu positif. Setiap kita pergi misalnya ada bapak-bapak founder, anak saya boleh ikut nggak gitu loh. Belajar gitu loh, negosiasi. Saya bilang, wah saya mau, saya siapa gitu kan. Tapi dulu saya juga diajarinya begitu. Oh saya, aku ikut deh, ikut, nggak di kelas deh, ikut, bawa map, pegangin gitu ya. Nah ini yang kita lost ya, pelajaran di lapangan itu lost gitu. Pertanyaan, silakan Raisen sesi kedua, jangan nanti saya dan Tayana. Ada lagi? Sandri, silakan Kak Sandri. Mau nggak? Ya, Assalamualaikum, makasih Kak Nandar. Teh Yena, tadi saya tertarik dengan pernyataan Teh Yena bahwa saya nothing tulus dalam ikut pilkada. Artinya, ya saya nggak pakai money politik. Nah ini menarik nih. Teh Yana optimis nggak sih tanpa money politik kita bisa di politik gitu. Karena kalau kita sendiri kan ya banyak yang bilang bagaimana mungkin banyak pejabat yang nggak korupsi. Karena untuk biaya kampanye aja itu berapa puluh kali, mungkin 100 kali lipat dibandingkan gaji yang diterima gitu. Nah, saya pengen tahu nih, ada nggak kiatnya gitu atau masih optimis nggak tanpa money politik kita bisa menang? Itu aja Kang Nandar, Kak Teh Yana. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Jadi silakan berpikir. Oh, Intermezzo, apa-apa. iya. Silakan. Terima kasih Kang Sandri pertanyaannya. Ya, itu yang memang yang menjadi polemik ya dalam hidup saya berpolitik ya. Tapi saya akan ikhtiarkan, saya akan upayakan bahwa itu tidak akan saya lakukan. Ya, money politik tidak akan saya lakukan. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat bahwa mereka memiliki hak memilih dari hati nurani. Nah, bagaimana mereka akan memilih? Ya, artinya kita harus terjun, kita harus turun ke bawah, kita harus menyapa masyarakat gitu. Kita harus memperkenalkan misi visi kita seperti itu kepada mereka. Nah, itu kan ikhtiar ya, ikhtiar yang saya lakukan. Artinya saya sudah memberikan pesan pada pilkada kemarin juga. Saya memberikan pesan seperti itu ke banyak orang. Dan mudah-mudahan itu masih diingat gitu oleh beberapa orang yang bertemu dengan saya sehingga mereka pada akhirnya mereka akan mempergunakan hak pilihnya ya sesuai dengan hati nurani dan juga sesuai dengan gagasan atau ide yang ditawarkan oleh para calon seperti itu. Jadi kesimpulannya optimis. Ada tambahan lagi sih. Sebetulnya berapa persen sih teman-teman yang nyalon ya, politikus gitu, yang memang dia sepakat bahwa pilkada itu momen untuk bertarung gagasan gitu, bertarung ide gitu. Artinya itu yang nanti masyarakat pun diedukasi, ya udah pilih saya bukan karena uangnya gitu, bukan karena faktor keturunan, bukan karena apapun, tapi karena saya memang punya ide, punya gagasan. Kira-kira masyarakat sendiri udah pengalaman ini turun gunung itu udah ada yang kayak gitu nggak gitu? Nah, itu kembali lagi ya, tergantung pola asuh dari pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti apa pola asuhnya. Dan itu berarti butuh waktu untuk kita bisa menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Ya, tadi kalau dibilang saya lupa tadi menyampaikan bagaimana mungkin akan mempergunakan money politik karena pada saat kita menggunakan money politik tersebut artinya tidak akan terukur dan mohon maaf sekali kita setelah jadi boro-boro mau mikirin orang bagaimana harus mengembalikan uang tersebut ya kan apalagi saya pengusaha saya juga berpikir uang saya bukan uang dari APBD bukan main proyek gitu kan tapi saya kumpulkan dari berdagang gitu kan sedikit demi sedikit gitu kan ya tentunya juga itu akan tidak maksudnya ya itu akan dihitung gitu seperti itu gitu. Jadi tidak mungkin saya menggunakan money politik tersebut karena ya kita lihatlah sekarang mohon maaf ya banyak yang OTT gitu ya mungkin ya itulah seperti itu.
Mungkin ini Makasih, Kang Nandar, Tayana. kayaknya Enggak. jawaban ini yang bisa menggambarkan hubungannya MIPA sama politik. Karena MIPA itu terukur gitu. Bagaimana Terukur dan pasti. betul, itunya mana yang jadi produk, mana rendemennya itu, mana sisa itu udah keukur. Jadi kalau nanti dia politiknya itu money politik, kemudian apa, apalagi ini ya ada cuma itu udah keukur. Saya pikir itu poin dari tema hari ini salah satu kalau MIPA kenapa masuk politik karena dia terukur, sehingga karena terukur dia tidak akan menggunakan hal-hal yang curang, itu mungkin. Mohon maaf saya tambahkan, ada money politik, ada cost politik. Kalau cost politik itu pasti harus keluar. Tapi cost politik itu berbeda dengan money politik. Ya. Jadi cost politik itu pasti ada. Seperti itu. Nah, sampai sejauh mana para calon ini berani untuk mengatakan seperti itu. Ya mungkin dengan bahasa-bahasa yang tidak terlalu memojokkan orang lain, ya. Saya kadang-kadang hati-hati pisan kalau ngomong. Tayana sebentar, saya takut lupa nih. Saya mau dengar visi Tayana tentang ya kebijakan farmasi itu mau gimana? Karena farmasi kan kemarin 2 minggu lalu Kang Wangsa, which is dia researcher di farmasi, kita sempat sebut kalau farmasi kita kan belum terlalu finding new medicine, baru kita izin meracik ya. Di mana letak kebijakannya yang Tayana mau bikin? Sorry, pertanyaan saya tambah. Di level kabupaten pula. Oh. Kembali ke payung hukum ya, ada PP di sana, peraturan pemerintah nomor 51 tentang pekerjaan kefarmasian. Di situ sebetulnya sudah ada circle-nya, sudah ada ekosistemnya. Dari mulai apoteker itu menjadi seorang diproduksi, praktek diproduksi, lalu didistribusi, dan juga di pelayanan. Itu adalah ekosistem. Nah, ini tidak ada kaitan dengan Kabupaten Bandung, tapi ini kaitannya bagaimana farmasi ini nasional. Jadi tidak banyak apoteker itu yang berani untuk mandiri mendirikan usaha. Ya. Jadi mindsetnya itu selalu diobat. Sementara sekarang mungkin Akang Teteh tahu bagaimana pemerintahan ini banyak mendorong UMKM, ya, dengan permodalan yang rendah ya bunganya seperti itu. Lalu pasar yang marketnya yang diciptakan seperti itu. Nah, itu kita hubungkan dengan farmasi sekarang ini, semuanya ada di sana sebetulnya. Tapi mindset kita selalu ke obat. Padahal kan ada pangan, ya, seperti ada makanan, ada minuman. Ini yang akan kami dorong, khususnya di IAI. Sehingga saya menjadi ketua IAI itu salah satu programnya adalah Pharmapreneur. Jadi jadi tidak harus obat yang registrasi segala macam yang panjang ya. Betul, ya kan. Ini dan itu skala ekonominya giant sekali. Iya, dan itu kan kemandirian ekonomi kan akan tercipta. Kenapa orang lain bisa menciptakan ini? Kenapa seorang apoteker yang memang memiliki kompetensi itu tidak bisa membuat itu? Sementara ekosistemnya sudah ada. Ya, yang ada di apotek itu kan semuanya adalah apoteker, teman sejawat kita sendiri, partner kita. Nah, itu yang harus dioptimalkan gitu. Peluang itu yang harus diambil seperti itu. Ya, kalau saya boleh sampaikan dalam bahasa lain, di golongan makanan di basic form itu kan obat yang paling atas, kemudian ada makanan kesehatan ya, boleh minuman kesehatan, makanan kesehatan, health food ya, baru makanan edar. Menurut yang baru saya sampaikan tuh kenapa kelompok orang farmasi ini harus ke obat terus, betul kan? Sementara ekonomi di bawahnya, kasar ya, bikin jus yang sehat ya, bikin jus yang sehat itu nggak perlu registrasi rezeki panjang, tapi skala ekonominya besar sekali, begitu ya? Betul. Sekarang pelayanan itu mudah semuanya sudah online. Ya. Nah ini menarik pesannya buat UMKM. Jadi we have too many local product yang sehat dan tidak perlu mengantri ke registrasi sebagai obat untuk masuk ke skala ekonomi, betul ya? Betul. Ini menarik. Nanti bisa diundang Pak Teten sebagai Menteri UMKM atau Koperasi, dia harus melek juga bahwa
apoteker ini sebagai pelaku Sumber. Ya. usaha juga gitu kan, pelaku usaha bisa membuat produk karena kompetensinya punya. Saya di grup saya di apa saya ada ribuan UMKM itu, tapi belum ada yang menyentuh dari sisi farmasi ya terhadap makanan kesehatannya itu. Sebenarnya kalau secara marketing masuk ke situ dikit, nggak perlu jadi obat, tapi secara marketing udah bagus promosinya gitu ya. Iya. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sesi keberapa nih? Kang Tendi biasanya nanya ya. Boleh saya mau Pak nanya Dekan. nih, baru ngomong. Mau enggak Kang Tendi. Iya. Terima kasih Bu Yana, sudah lama sekali nggak ketemu ini. Iya Kang. Saya tuh dulu pernah ngajar juga di Al-Masum ini. Jadi dulu tuh saya ngajar tuh tidak mencari uang di sana, tapi demi saya ingin ngobrol dengan beliau gitu. Iya, karena Iya. banyak ilmu-ilmu yang apa namanya, yang ilmu yang ada di dalam gitu, tidak keluar, masih dalam text sheet gitu ya, begitu. Nah, makanya saya menyarankan agar bikin buku gitu, Bu. Success story dari dari Al-Masum ini sehingga menjadi pembelajaran untuk yang lain. Seperti itu. Karena saya mencari literatur itu terpotong-potong. Potong-potong di mana-mana tuh ada mulai dari punten ya Bu ya, membuat bata merah ya Bu ya. Kemudian jualan minyak tanah, kan awalnya seperti itu Ibu ya? Sebetulnya sudah ada Kang. Ada ya? Ada udah yang kakek masih Pak Haji Maksum itu. Ya betul. Sederhana. Cuman belum terpopulerkan gitu. Tidak diperjualbelikan memang. Nah itu. Nanti minta alamatnya saya kirim nanti Kang. Boleh gitu. Nah ini bukan untuk saya tapi untuk perpustakaan MIPA ini. Oh boleh. Iya gitu. Iya. Tapi belum. Iya, mungkin itu aja dalam bentuk PDF kayak atau apa gitu ya. Belum ada itu zaman baheula. Iya, itu aja Kang, saya saran saja. Ya, nuhun Kang. Nuhun Kang Tendi, usulannya bagus sekali. Ya, nuhun. Pak Dekan ada resen tanya, silakan Pak Dekan, atau ada tambahan? Baik, terima kasih Kang Endar. Luar biasa ya Teh Yena pengalamannya. Kebetulan ketemu dulu di laboratorium kimia fisik, asisten biasa. Nah, waktu angkatan 92, nah memang saya sudah mulai undur karena mau beres 92, digantikan oleh asisten yang lain. Tapi mendengar dari beberapa asisten di organik dan lainnya, ini Yena ya luar biasa lah ya. Tadi kata Kang Budi ya. Jadi low profile ya, padahal di situ orang besar ya, ini orang tua dan kakek gitu ya. Nah, saya menggarisbawahinya bagaimana seorang yang dari MIPA ini memiliki berbagai potensi, itu yang saya senang ya. Jadi ada yang tidak hanya di dunia katakanlah orang kimia di dunia kimianya saja, ya orang matematik di matematik. Ya, ada yang di politik ya, Teh Yena, kemudian sebagai pengusaha juga, ada Kang Doli ya, ada Kang Rudiantara dan lain ini, wah luar biasa, MIPA ini punya potensi begitu ya. Nah kemudian ada juga yang di bidang-bidang lain ya, pemerintahan dan sebagainya. Nah itu yang mungkin ada Kang Sandri juga ini, Kang Sandri di KPK ya, orang kimia di KPK, MIPA di KPK. Nah, jadi saya ingin menguatkan bahwa MIPA ini, belajar di MIPA ini adalah kerangka berpikir yang kuat ya. Nah sehingga dimanapun akan menjadi sesuatu yang tadi bersinar begitu ya. Nah mungkin di akademisi kah atau di industri atau di pemerintahan dimanapun itulah ya kuatnya kita ya diberi ilmu di MIPA ini sehingga bisa tadi kemana-mana lah gitu ya. Kang Nandan ahli trading ya, seperti itu. Nah jadi itu barangkali komentar saya. Luar biasa lah ya MIPA dan alumni-alumninya ini punya beberapa talenta yang baik. Nah tadi ada di chat Kang Nandar, ada adik kita nih dari BEM, mungkin bisa mohon dijawab bagaimana memilih ya, mungkin Teh Yena yang akan bisa menjawab. Nah karena mungkin mereka biasanya ya masih mencari ya gimana langkah-langkah ke depannya, seperti itu dari adik-adik kita. Nah,
informasi-informasi podcast ataukah graduation ya, setelah wisuda biasanya kami mengadakan ya alumni bicara lah begitu. Mungkin sebentar lagi penerimaan mahasiswa baru, nanti akan ada alumni sharing session dengan anak-anak, karena ya MIPA ini maaf ya masih second choice ya. Bahkan ada yang pilihan satu nama teknik gitu ya, pilihan dua 6B WK MIPA seperti itu. Nah itu perlu bangun bahwa pentingnya MIPA ini dari awal. Jadi yang masuk ke MIPA itu tidak salah pilih begitu. Ya itu dibuat nanti studium generale dan lainnya. Namun mudah-mudahan nanti akan teteh di sini yang ini saya juga sudah sampaikan ke Kang Budi ya. Barangkali sesi ke depan ini nanti di studium general umum, kemudian per prodi itu juga perlu itu anak-anak tuh adik kita diberi wawasan begitu. Kan tidak jadi guru MIPA itu. Yang jadi guru kan hanya saya aja, satu angkatan kan cuma 2 orang Kang Endar yang mau jadi guru ya, dosen. Yang lainnya kan enggak seperti itu. Sekali lagi selamat Teh Hena ya, sukses selalu, berbagai tadi hal yang menarik untuk sharing dengan alumni lainnya. Demikian barangkali komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dekan, terima kasih. Ini udah berapa? Saya menarik menurut saya sih Teh Yena harus ada sesi khusus ya. Kalau saya ya mewakili seharusnya ilmu tadi itu masuk ke kampus Teh. Karena mahal itu. Bagaimana menyikapin, maaf lah biasanya, menyikapin berkah tapi dijaga kan gitu ya, dijaga orang tua bagus, amanahnya ada, itu value yang tinggi sekali menurut saya gitu ya. Yang rasanya ilmu tuh nggak akan ada berapa SKS itu nggak akan cukup. Saya menghimbau tuh masuk lah. Kalau saya pribadi, kalau Teh Yena dengan berliku-liku memutuskan ke politik, kenapa tidak berpindah dikit itu masuk dan ngajarin itu ke kampus? Itu idaman saya sih, kalau saya pribadi. Harus ada, mungkin Pak Dekan bisa memfasilitasi gitu ya. Kayak gini-gini tuh bagus Pak Dekan. Karena biasanya yang di MIPA itu, ya kayak saya juga masuk punya visi tapi nggak punya wawasan sebesar Teh Yena misalnya, yang orang tua seperti itu. Saya masuk nanti tiap visi gitu. Itu mungkin dari saya ya. Silakan, mungkin ada kata penutup. Saya sangat berharap ini itu. Kemudian mungkin kalau memang ada, sorry ini saya jadi usul ya karena takut lupa juga. Kalau Pak Dekan mungkin nanti ada penerimaan mahasiswa baru, ya podcast ini udah berapa ya Kang Buca ya? Ya yang udah tampil di podcast diundang lah semua, biar yang datang lihat, oh ternyata dia dapet dari Kang. Maksud saya tidak perlu menyampaikan banyak lagi ya Kang Tendi ya. Kang Tendi ngangguk tuh. Anda mau tahu orang geologi kan gitu ya, walaupun sekarang udah beda. Nih linknya segini kan gitu ya. Anda masuk ke link ini. Anda mau tahu kimia Wangsa, Anda lihat ke sini. Anda mau tahu KPK nih gini. Anda mau tahu matematika yang jadi profesor di itu. Jadi kuliah itu cuma dikenalin, tapi dia akan melihat YouTube-nya dengan mudah. Itu yang mungkin yang ditabung oleh idenya Kang Buca bikin kayak gini. Jadi orang tuh, mahasiswa tuh bisa baca, dan apalagi yang sesinya Teh Yena ini, I think that's kita syukurilah dunia ini. Kalau dulu kan dibaca di buku doang Teh Yena, dan bukunya satu, kita minjam, Teh Yena minjam, saya nggak bisa minjam gitu. Itu juga untuk orang yang suka membaca. Mereka suka membaca, dia nggak baca gitu loh. Sekarang udah ada YouTube, kayak sekarang pun saya buka di tempat lain, menurut saya sebaiknya kita coba execute, kita gaungkan lah lebih bagus. Saya lihat ada pertanyaan di grup nggak ya? Di chat. Dari BEM, selamat malam Bu, saya Rohit dari BEM UBEX. UBEX-nya apa ya? Hubungan eksternal itu ya. Ingin bertanya, awalnya gimana ya bisa nentuin pekerjaan cocok buat kita? Ini Teh Yena nggak kerjaan kayaknya. Mungkin bisa mewakili keresahan teman-teman yang mencari kerja nih. Silakan Teh Yena. Itu kerjaan atau mau menjadi pelaku usaha, berwirausaha? Menurut saya pertanyaannya pekerjaan, tapi saya pengen banget Teh Yena menjawabnya melebar, jangan pekerjaan melebar, doang. Ya. Ya, kita harus bisa mengambil peluang ya. Kita harus bisa mengambil peluang. Momentum itu jangan jangan dibiarkan begitu saja hilang gitu, karena belum tentu kita bakal mendapatkan kesempatan yang kedua.
Jadi setiap kali ada peluang, ambil. Nah, tetapi tentunya itu harus terukur. Lagi-lagi harus terukur. Seperti contoh, ketika saya sekarang membangun usaha baru, itu harus ada kaitannya dengan usaha sebelumnya. Contoh misalkan tidak mungkin saya tiba-tiba membuat bengkel gitu kan. Ya, tetapi misalkan saya membuat skincare atau membuat klinik ya, lalu membuat kafe sehat. Nah, seperti itu. Jadi harus ada kaitan. Kalau misalkan kita punya keluarga, siapa di antara keluarga kita yang memiliki usaha yang sukses? Nah, itu bisa kita ambil peluang apa yang bisa kita masuk. Entah itu kan kita punya paman, mungkin karena saya yakin semua orang ini pasti kan punya kelebihan ya, tetapi tidak bisa mengambil peluang atau berani. Nah, berani tapi harus terukur. Lagi-lagi memang terukur gitu. Ya mungkin Akang Teteh nggak akan percaya ya, waktu saya berusaha itu bapak saya nggak ngasih modal. Saya disuruh minjem, walaupun minjemnya ke bank sendiri, ke bank Al-Masum. Karena kebetulan keluarga ada bank Al-Masum. Itu harus minjem. Harus minjem. Kenapa? Jangan pernah minjem uang ke orang. Karena apa? Karena kita tidak akan menjadikan diri kita disiplin. Tapi kalau kita minjem uang ke bank, ini mohon maaf tidak ada kaitan dengan unsur apapun gitu kan. Ini hanya pengalaman saya. Sehingga kita bisa lebih disiplin kapan kita harus mengembalikan gitu kan, seperti itu. Sehingga kita juga didorong untuk terus berpikir bagaimana usaha ini harus maju. Karena kejadian pernah keluarga saya, bukan saya, itu diberikan modal. Usahanya nggak jalan, modalnya habis. Seperti itu. Jadi biarkan diri kita bersusah-susah dulu lah, nanti bersenang-senang kemudian. Karena di dalam susah itu kita banyak belajar. Karena di dalam susah itu, pada saat kita perih, kita bisa merasakan bagaimana perihnya orang lain gitu. Pada saat kita berproses gitu. Tapi kalau kitanya manja itu ya nggak akan bisa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi saya bisa merasakan bagaimana karyawan saya, ini kebetulan di sini ada karyawan saya juga. Saya tahu karyawan saya sudah kewalahan, saya tahu. Kenapa? Karena ya saya bisa melakukan apa yang dilakukan gitu. Sehingga pada saat itu sudah berlebih, saya bisa mengetahui karyawan saya ini sudah, walaupun dia tidak bilang kepada saya, kamu udah capek ya gitu kan. Contohnya seperti itulah. Jadi senangnya bukan nauzubillah min dzalik ya. Pada saat kita diberikan masalah itu, saya merasakan bahwa itu adalah pembelajaran buat saya. Sehingga saya lebih luas lagi ilmu saya gitu. Ketika saya mendapatkan masalah. Jadi masalah itu, tapi jangan dicari ya masalahnya gitu kan. Jangan dicari kalau masalahnya datang, ya jadikan itu sebagai hikmah. Karena saya yakin di balik masalah itu pasti ada hikmah. Tetapi kalau kita tidak pernah, kita bersuuzon terus kepada Allah gitu, bersuuzon ini mas saya begini. Ya, gimana kita akan mencari hikmah itu gitu, dan gimana kita akan mencari solusinya. Karena pikiran kita udah marah gitu. Seperti itu. Terima kasih Tayana, ini bagus sekali. Coba saya lihat lagi masih ada pertanyaan. Ini info tentang alumni mengajar ya buat Pak Dekan ya. Mungkin nanti kita dudukkan lah ya Pak Dekan ya, antara dekanat, IPA. Saya rasa kita punya banyak mutiara yang sekarang gimana. Tujuannya kan bukan apa-apa supaya adik-adik angkatan kita lebih bagus ya Tayana ya, betul nggak? Dia dapat ilmu yang lebih sekarang. Dulu kita belajar sainsnya only, boleh dibilang zaman dulu. Sekarang dia belajar lebih, tidak hanya sainsnya juga, tapi prakteknya, karirnya, dan yang tadi yang bagaimana menyikapi hidup gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak saya tutup karena udah lebih 1,5 jam. Tayana, saya terima kasih banyak. Ini terus terang podcast yang informasi awal saya agak minim. Dan sangat bagus ternyata, sangat bagus. Saya baca tadi di mobil kan CV-nya pendek dan saya nggak sempat Google. So saya sih berharap Tayana bisa memberikan lagi di kampus ya nanti. Ada kata-kata apa penutup Tayana, silakan Mangga. Ya, saya mengutip apa yang menjadi kata atau puisi yang menjadi favorit ya keluarga saya.
adalah jadilah diri kita sebaik-baiknya diri kita sendiri. Kalau kita menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Seperti itu. Karena tidak semua orang harus menjadi supir, ya. Tentunya harus ada penumpang seperti. Jadi jadilah diri kita sebaik-baiknya diri kita sendiri. Terima kasih banyak Teh Yana. Saya tutup. Makasih banyak. Salam. Terima kasih buat yang hadir lengkap hari ini. Tadi sempat 63 ya. Dan ini di layar saya ada Kang Iman, Pak Dekan, Kang Fendi, Kang Buca, Kang Yan, apa lagi ya? Ada Kang Fandi. Lutfi ini informasi ya, Lutfi ya? Ini informasi angkatan saya. Siapa lagi ada Guntur, saya kurang hafal. Banyak ini lumayan banyak Teh. Saya tutup ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.